ya kalau misalnya bayinya rewel ya bantu ditenangkan gitu. Yang tadi kan misalnya support systemnya ya Raditnya bantuin dong tenangin, misalnya dipeluk bayinya, kemudian skin to skin juga. Jadi nggak mesti harus ibunya aja skin to skin, ayahnya juga bisa ikutan skin to skin. Jadi buat menenangkan, kemudian ya kita bisa ngasih suara-suara yang lebih halus, lembut gitu. Halo Ayah Bunda, selamat datang di Alo Talk, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan ngebahas seputar informasi kesehatan langsung nih bersama para ahlinya yang pasti berguna banget buat Ayah Bunda dan semua yang menyaksikan Alo Talks tentunya. Nah Ayah Bunda udah pernah denger belum nih istilah baby blues syndrome? Mungkin beberapa ada yang belum pernah dengar, udah pernah juga, udah tahu, atau jangan-jangan malah udah pernah mengalaminya sendiri nih. Nah coba dong buat bunda-bunda dan ayah di rumah yang juga pernah ngalamin baby blues, boleh banget nih buat ceritain pengalamannya gimana sih melalui masa-masa berat ini. Langsung aja ya di kolom komentar, mulai dari gejalanya apa sih, kemudian dampaknya, dan gimana caranya bunda dan ayah akhirnya bisa melalui masa-masa berat tersebut. Nah tapi buat ayah bunda yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya baby blues itu, jadi baby blues ini ya dari yang aku baca-baca sih adalah gangguan psikologis yang bisa dialami oleh perempuan setelah melahirkan. Nah kondisi ini umumnya itu dipicu oleh kekhawatiran dan juga rasa gelisah nih karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul setelah menjadi seorang ibu, serta adanya tekanan nih untuk merawat bayi dengan baik. Dari situlah terjadi mulai perubahan pola hidup, juga perubahan suasana hati yang akhirnya bikin penderitanya ini menjadi mudah sedih, gampang marah, cemas, tiba-tiba nangis tanpa alasan, ataupun tidurnya jadi berantakan dan nafsu makan juga menurun. Ya walaupun umumnya sih perlahan-lahan ya baby blues ini bisa mereda dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Tapi kalau kondisi ini nggak segera ditangani dengan tepat, khawatirnya nih ayah bunda nanti akan ada resiko yang mungkin bisa menyebabkan depresi pasca melahirkan. Nah jadi sebetulnya apa aja sih cara yang harus dilakukan untuk mengatasi dan menangani baby blues syndrome ini? Well kayaknya gak asik ya dan gak mungkin dong kalau aku ngobrolnya cuma sendiri tanpa expert ataupun ahli. Lebih baik kan kita ngobrol langsung sama ahlinya. Di Alo Talks kali ini temanya adalah jangan lengah, kenali tanda-tanda baby blues pada ayah dan bunda. Halo Dokter Atta, apa kabar? Halo juga Mbak Prima, alhamdulillah kabar baik. Makasih banget nih dok bisa datang ke Alo Talks kali ini. Dokter Atta sekarang aktivitasnya apa aja nih dok? Lagi sibuk apa? Praktek di mana aja? Aku sibuknya ya biasa kan dokter ya praktek di 3 rumah sakit di Jakarta Selatan. Jadi deket-deketan aja tempat prakteknya Mbak. Gitu. Ini pasti udah banyak juga nih pasien-pasiennya mungkin yang pernah ngalamin baby blues juga ya dok ya? Iya. Nah ini kita akan bahas, tapi kita nggak berdua doang hari ini. Udah ada Bunda Anissa Aziza di sini. Hai Mbak Prima, halo Dokter Atta. Mbak Anissa gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Mbak Prima sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Mbak Anissa ini anaknya udah 2 ya? Udah 2. Waduh dok, ini anak udah 2 tapi badannya masih langsing banget gitu. Terakhir anak kedua lahirnya kapan Mbak Anissa? Lahirnya 3 November. 3 November. Iya setahun yang lalu. Baru 6 bulanan lah ya kurang lebih. Udah setahun. Oh setahun lebih. Oh udah setahun lebih. Oke. Nah kita hari ini akan ngebahas banyak nih ya mengenai baby blues. Mungkin Mbak Anissa pasti punya banyak pengalaman. Ini pernah ngalamin di yang pertama atau kedua atau dua-duanya nih? Mungkin yang pertama kali ya karena kan memang perubahannya itu cukup signifikan dari yang aku bebas sendirian, tiba-tiba aku harus punya tanggung jawab untuk ngurus suami, terus tiba-tiba aku hamil harus ngurusin sekecil, dan aku tuh anak bungsu jadi yang emang kebiasaan lebih banyak dilayanin sama mama papaku dan kakakku, tiba-tiba aku harus ngurus bayi kecil, jadi emang itu bikin khawatir banget sih. Nikahnya umur berapa Mbak Anissa? Apanya? Ini waktu nikah umur berapa? Waktu nikah tuh aku usia 24 tahun. 24. Ya, menurut aku masih cukup muda karena aku masih Iya. ngerasa kayak anak-anak waktu itu. Iya. Terus tiba-tiba
kosongnya 2 bulan, habis itu aku isi. Sebenarnya kalau untuk hamil sih aku masih enjoy banget karena itu adalah salah satu momen yang sangat aku tunggu-tunggu. Tapi ketika mendekati lahiran tuh udah mulai tuh perubahan. Khawatirnya apakah aku bisa jadi seorang ibu yang baik, menjaga anakku, apakah aku bisa sambil ngurus anak, sambil ngurus suami juga. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kepala aku sih. Jadi dari sebelum lahir udah mulai kepikiran-kepikiran kayak gitu ya? Sangat. Nah ini aku mau tanya juga nih sama Dokter Ata. Jadi Iya. sebenarnya baby blues itu terjadinya kapan sih dok? Maksudnya setelah bayinya lahir kah? Atau bisa juga nih sebetulnya sebelum lahiran juga udah mulai ngerasain gitu dok? Iya. Jadi kita lihat definisinya dulu ya, baby blues syndrome. Kalau syndrome itu kan kumpulan gejala atau keluhan. Kalau blues tuh feeling blue, perasaan biru. Mengharu biru kan identik dengan perasaan sedih, kemudian kecewa atau juga stres. Kayak tadi kan dapat tanggung jawab baru, itu kan jadi buat seseorang kan menjadi suatu hal yang baru lah istilahnya. Nah, kalau baby ya berkaitan dengan bayi gitu, dengan adanya kehadiran bayi yang menjadi anggota baru dan merupakan tanggung jawab buat ayah bunda yang awalnya belum tahu apa-apa, terus dapatlah tanggung jawab baru. Menyenangkan sih sebenarnya momen untuk punya bayi ya kan. Tapi di satu sisi juga ada ada sisi juga yang aduh ini gimana ya, aku bisa nggak sih menjadi ayah bunda yang baik, nanti anakku bisa bagus nggak, nanti bisa sehat nggak, bisa pinter nggak, bisa wah banyak sekali pemikiran. Tapi sebetulnya kekhawatiran Seperti itu itu. sebenarnya normal gitu ya dok ya, pasti Iya. dipikirkan kan gitu. Betul. Jadi ya dibilang nggak normal, baby blues itu terjadi hampir sebagian 50-80% teorinya menyatakan bahwa itu terjadi pada ayah bunda ataupun bunda yang yang baru melahirkan. Biasanya terjadi di awal-awal habis melahirkan ya. Adapun juga memang sebelum melahirkan juga ada yang sudah mulai mikir yang aduh gimana ya nanti begitu lahir bayinya gitu, seperti itu. Tapi kan kalau di sini kita definisikan baby blues syndrome itu biasanya di awal-awal bayinya lahir, dalam minggu pertama sampai biasanya berlangsung sampai 2 minggu lah. Kita kategorikan itu baby blues syndrome gitu. Nah kalau baby blues ini bisa berlangsungnya tuh sampai berapa lama gitu dok? Dan perlu penanganan khusus nggak sih, atau sebenarnya nanti akan hilang sendiri, akan mereda sendiri gitu? Jadi baby blues syndrome ini kan beda ya, dibedakan nanti ada yang namanya depresi pasca melahirkan. Oh beda lagi. Beda lagi. Jadi kalau baby blues ini suatu perasaan yang mengharu biru. Jadi di satu sisi punya bayi, punya tanggung jawab baru, kemudian juga aku bisa nggak memanage bayiku dengan baik, itu capek, perubahan fisiologis juga kan. Namanya perubahan hormon dari hamil kemudian melahirkan, itu satu yang mengakibatkan terjadinya baby blues ini. Kemudian masalah itu tadi tekanan, ada tanggung jawab baru, yang di satu sisi seneng punya bayi tapi ada tanggung jawab yang mengikutinya gitu. Ada anggota baru yang harus kita perhatikan untuk makannya, nyusunya gitu. Sementara kita sendiri juga ya habis melahirkan badan masih sakit ya Mbak. Seperti itu. Mbak Anissa lahirannya normal? Aku normal kebetulan. Dua-duanya? Dua-duanya aku normal. Wih, gimana rasanya lahir? Wah, lumayan. Tapi aku jadi ini sih, ada pertanyaan juga sih buat Dokter Ata. Mumpung lagi di sini, jadi sekalian aja. Sebenarnya aku tuh pernah dengar juga ya dok, apakah baby blues itu hanya dialami bunda saja atau sebenarnya ayah juga? Karena aku sempat dengar-dengar, cuma kan memang lebih baik nanya ke dokter gitu loh, yang lebih ini dok, seperti apa? Ya jadi nggak benar juga, nggak cuman bundanya aja ya yang mengalami baby blues, ayahnya pun juga bisa juga sebenarnya mengalami baby blues ini gitu. Karena apa ya, ngelihat misalnya suaminya Mas Radit ya jadi ngelihat misalnya bundanya Anisanya baby blues gitu kan, dia juga aduh kok dia baby blues ya, aku juga jadi gimana nih jadi suami, bingung ya, ikutan panik. Ikutan panik juga. Bisa nggak sih ngebantu dia ngurangin rasa feeling blue-nya ini gitu, seperti itu. Jadi dia juga ngikutin istrinya juga gitu loh, karena istrinya blues, suaminya juga bisa ngikutin juga gitu. Nah, sama-sama menerima tanggung jawab baru juga gitu loh. Yang awalnya main-main, nggak tahu bahwa ada harus tanggung jawab lagi yang harus kita urusin, bayinya, istrinya gitu. Itu juga menjadi
faktor stres juga ya buat seorang bapak gitu. Kemudian ya juga mulai mikir finansial juga kan, sekolah sekarang mahal juga gitu ya. Aduh nanti bisa nggak sih nanti sekolahnya yang bagus, yang internasional atau apa gitu nanti seperti itu. Jadi kekhawatiran itu ya memang bisa terjadi, dan itu sebenarnya ya hal yang lumrah, yang wajar. Gitu. Kalau Mas Radit, Ayah Radit ya, Ayah Radit, gimana nih penanganannya ke Mbak Anissa? Mbak Anissa sendiri waktu ngalamin baby blues itu sadar apa enggak sih, menyadari gitu nggak sih? Oh ini baby blues nih aku nih. Gitu. Kalau aku sih yang pasti enggak, karena aku menurut aku apapun yang aku lakukan adalah benar. Karena aku ngerasa apa ya? Kadang aku ngerasa happy gitu, aku wah ya ampun ini buah hati aku, tapi satu sisi aku ngerasa kayak ya itu benar kata dokter, banyak perubahan yang terjadi sama diriku yang kadang aku kayak kok aku nggak bisa kayak dulu ya, karena kan dulu mungkin aku lebih produktif secara pekerjaan, terus aku mungkin bisa jalan sama teman-teman ya, tiba-tiba sama anak, terus ngelihat suamiku main handphone dikit aja tuh rasanya lihat nih gue nih pegang apa nih. Kok bisa-bisanya rasanya tuh sedih, rasanya tuh apa ya, kayak ngerasa sendirian, kayaknya aku tuh cuma aku di dunia ini yang ngerasa nggak happy gitu loh dengan apa namanya, ya sebenarnya ini kenikmatan ya mempunyai member baru di keluarga, tapi kok aku ngerasa semuanya tuh aku gitu, sampai aku nggak punya waktu untuk sendiri gitu loh, untuk me time sendiri pada saat itu. Nah, untungnya suamiku tuh emang cukup memperhatikan sih perubahan-perubahan. Jadi yang itu. ngeh itu malah suamiku. Okay. Pas tahu aku tiba-tiba nangis sendiri nggak jelas gitu loh dok, kayak kok aku ngerasa kayak aku capek banget, aku belum istirahat, terus anakku nangis aja, ini harus kayak gimana, udah aku beri ASI, aku udah mengasihi, udah aku coba boboin, popok juga masih aman, kok masih nangis ya gitu. Terus habis itu mulai tuh nyalah-nyalahin, kamu sih, kamu kok nggak bantuin aku, bla bla bla. Padahal Bang Dika juga kan ngurusin kerjaan gitu loh. Oke, ini udah mulai agak tanda-tanda katanya. Makanya mungkin dia cari solusi sambil nanya-nanya juga ke teman-teman, nanya juga ke orang tua sih untuk solusi-solusi itu. Oh gitu. Akhirnya sebenarnya balik lagi ke support system juga gitu ya dok ya. Betul banget yang ya itu tadi kan, jadi pemikirannya kayak dia ngerasa sendirian, tapi di satu sisi juga seneng juga punya bayi gitu. Jadi ya mungkin memang pada dasarnya sih support system tadi ya, kalau misalnya berbagi tugas lah, dan dari awal sudah dibicarakan gitu sama suaminya, sama ayahnya, ini nanti yang misalnya pekerjaan yang bisa kita shootkan, misalnya kayak nyusuin kan nggak bisa ya, harus Mbak Anissa ya. Tapi misalnya kayak ganti popok, atau misalnya bantu mandiin, atau misalnya masak-masak, atau beres-beres rumah gitu kan, itu bisa dibantu oleh orang lain gitu, yang bisa jadi kita bisa fokus untuk ngurusin bayinya, mengasihi tadi gitu. Karena kan ya kalau nyusuin nggak bisa diwakilkan ya, memang harus Bunda Anissanya gitu masih nyusuin. Dan ya memang yang terpenting menurut saya sih adalah bagaimana kita membicarakan gitu dari awal nih, pembagian tugasnya nih mesti benar gitu loh. Di awal-awal kan mungkin namanya baby blues ya wajar ya, namanya dapat suasana baru, kemudian bagaimana nanti kalau namanya kita manusia itu kan punya natural healing proses ya, jadi bagaimana kita beradaptasi, oh aku nanti kalau udah dapat key-nya gitu, aku nanti kalau udah begini berarti harus begini. Udah ada skala prioritas yang nanti buat kita nanti bisa menjalani itu dengan menyenangkan akhirnya gitu, seperti itu. Jadi beruntung juga nih Mbak Anissa punya suami Ayah Radit ya, yang aware banget gitu ya. Jadi ayah-ayah di rumah juga harus aware ya. Kalau misalnya istrinya ternyata udah mulai ada gejala-gejala nih, ada kesedihan, ada apa, jangan justru disalah-salahin gitu ya. Udah capek batin gitu ya, capek belum istirahat, ditambah disalah-salahin. Yang benar justru harus dirangkul gitu ya. Kalau bisa langsung hands on gitu, ngebantuin anaknya dan sebagainya. Nah Mbak Anissa sendiri akhirnya sekarang kan udah punya anak kedua nih, gitu kan. Dari yang pertama ke kedua, berarti sekarang masih ngalamin baby blues atau udah ngerti nanganinnya karena udah pengalaman sebelumnya? Mungkin sekarang yang aku rasain enggak. Udah enggak ya? Tapi kan suamiku tuh kalau misalnya emang ada perubahan dalam diriku pasti
bener kata dokter, semua tuh harus dibicarakan. Memang agak sulit ya. Kadang kita ngerasa nggak terima, enggak, menurut kita bener-bener aja, tapi ya itu maksudnya kan kalau sudah berpasangan, sudah berumah tangga, semua harus bertoleransi, harus mendengar masukan-masukan. Terus kita emang harus cari win-win solutionnya tuh apa. Ya emang harus keduanya harus sadar sih menurut aku. Dan untungnya sekarang maksudnya aku happy aja sih. Happy dong kan, emang happy pengen banget. nikah dan punya anak di usia muda kan. Aduh bongkar deh jadinya kan. Sesuai target gitu kan. Sesuai target. Jadi targetnya mau punya anak berapa nih Bunda Anissa? Langsung ditembak loh. Aku sih kalau kepengen ya, karena aku tuh keluarga kecil, jadi aku tuh bungsu, terus kakakku beda 3 tahun. Ketika dia sudah pergi kerja, aku ngerasa kayak anak Sendiri. satu-satunya, iya jadi kayak sepi banget. Jadi ketika aku dulu sih aku mikirnya kalau aku mau nikah kayak aku pengennya rame supaya ya suasana rumahnya juga rame. Cuma setelah banyak perhitungan kan sekolah, les segala Itu tadi ya macam. dok ya, pikiran Banyak pikiran. Kayaknya sesuai pemerintah aja ya. 2 anak lebih baik. Iya. Saat ini sih 2 ya, tapi nggak tahu nanti berubah. Aduh. Kita lihat nanti ya. Nanti. Nah dok, ini kalau penyebab dari baby blues sebetulnya apa sih selain tadi kan dari sisi psikologis, kemudian juga nambahnya beban dari ayah dan bunda, punya tanggung jawab baru nih. Apakah juga karena mungkin ngelihat anak rewel dulu tadi yang kayak Mbak Anissa bilang gitu kan, udah disusuin, udah diganti popok, ini nangis terus gitu. Gimana sih dok caranya mungkin untuk menenangkan anak gitu ya? Iya, bener banget. Jadi kan memang penyebabnya kan tadi fisiologis, emang perubahan hormon juga habis hamil, melahirkan, kemudian faktor psikisnya juga gitu, dapat tekanan ya. Satu sisi yang tadi aku bilang senang, tapi juga ada member baru yang menjadi ya suatu tanggung jawab baru lah buat ayah dan bunda. Nah jadi salah satu yang makin memperparah kondisinya, kadang-kadang bayi itu kan ritme tidurnya masih belum bagus ya, masih konsolidasi, jadi masih menyesuaikan juga. Nah itu saatnya orang bangun dia tidur, saatnya kita tidur dia bangun. Justru itu juga menjadi suatu hal yang harus disikapi baik-baik, benar gitu, karena kualitas tidur itu mempengaruhi ke mood kita juga gitu ya. Ya kan, kalau kurang tidur langsung langsung emosi ya. Gitu. Kemudian juga ya kalau misalnya bayinya rewel ya bantu ditenangkan gitu. Yang tadi kan misalnya support sistemnya ya Raditnya bantuin dong, tenangin, misalnya dipeluk bayinya, kemudian skin to skin juga. Jadi nggak mesti harus ibunya aja skin to skin, ayahnya juga bisa ikutan skin to skin. Jadi buat menenangkan, kemudian ya kita bisa ngasih suara-suara yang lebih halus, lembut gitu. Kemudian juga bisa pijat bayi, masas ya, pijat bayi, mau pakai minyak telon, mau pakai minyak pijat gitu ya, silakan aja, karena dengan melakukan pemijatan bayi itu manfaatnya banyak sekali gitu ya. Terutama pada bayi-bayi yang lagi rewel kayak gini, bisa ngurangin kolik juga, salah satu manfaatnya. Kemudian menambah bonding kan, kalau misalnya kayak tadi nyusuin nggak bisa disupkan, tapi kalau pijat bayi itu bisa salah satu momen ayahnya juga ikut bonding ke bayinya gitu, seperti itu. Aku gemes banget kalau ngeliat baby itu lagi dipijit-pijit gitu. Lucu ya, lucu banget, kayak udah gemes banget gitu. Mbak Anissa di rumah gitu juga nggak? Nah, salah satu jurus andalan aku nih kalau misalnya anak lagi rewel banget, aku tuh sebenarnya punya kegiatan yang memang selalu jadi rutinitas tiap minggunya, yaitu pijit-memijit bareng Bang Dika. Karena memang kan akunya juga suka, Bang Dikanya juga suka, ternyata nurun ke anak juga suka banget dipijit, apalagi kalau misalnya lagi ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah sebenarnya untuk aku sama Bang Dika nggak ada patokan harus pakai minyak telon apa, tapi khususnya untuk keluargaku, aku tuh suka banget pakai minyak telon dari Telon Lang Plus karena kandungannya tuh bagus banget. Dia itu mengandung minyak kayu putih, terus minyak kelapa dan juga minyak kadas. Nah minyak kayu putihnya itu dapat membantu menghangatkan tubuh bayi. Apalagi kalau misalnya ada kondisi tertentu seperti rewel, terus kolik. Jadi biasanya aku suka pijit-pijit bagian perut, terus dalam bentuk ayu, kalau kata dokter. Ayu gitu, gitu? I love you gitu loh. Supaya membuang gas-gasnya, kalau aku nggak salah. Terus untuk kandungan minyak adas dan minyak kelapa itu membantu melembutkan kulit bayi. Jadi ini udah sepaket banget, selain dapat
meringankan beban-beban keluhan si kecil, dia juga bisa melembutkan kulit baby. Nah, selain itu, kandungan yang aku suka lagi, dia tuh mengandung kandungan natural prodinol yang tidak disukai nyamuk. Oh, Jadi kan kadang kalau misalnya kita keluar rumah, itu kan kita nggak tahu ya tiba-tiba ada nyamuk lah di taman atau apa. Jadi ini tuh selain menghangatkan, bisa untuk aku bawa-bawa keluar rumah, udah sekali pakai bisa untuk manfaatnya tuh apa aja dan nggak digigit nyamuk. Dan yang aku suka ini tuh tahan hingga 10 jam. jadi kalau lagi tidur bobo si baby gitu kan bisa aman deh, tenang tuh ya. Iya, Takutnya kan bener kalau banget. misalnya digigit nyamuk rewel, kebangun lagi Jadi tidurnya bingung. kan. Iya kan, kasihan anaknya. Nah, aku tuh biasanya pakai ini bener tadi sebelum tidur, abis itu setelah mandi, atau kadang kalau misalnya anak pokoknya lagi rewel, langsung deh aku keluarin Iya. andalan aku. Terus kalau misalnya udah habis nih, aku suka kadang kan kalau misalnya produk tuh yang kalau kita udah suka jangan sampai Jangan carinya sampai susah. Iya, udah. Kalau aku bisa banget ini temuin di mana-mana. Misalnya ayah atau bunda mau cobain minyak telon dari Telon Long Plus ini, bisa kalian dapatkan di minimarket, supermarket, atau e-commerce. Jadi udah deh, ini tuh pilihan yang tepat, pilihan yang pas untuk ayah dan bunda termasuk aku, karena ini produknya tuh udah turun temurun. Kayak keluargaku juga dari dulu juga udah pakai ini, bahkan nenek aku juga pakai ini gitu loh. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi sih. Kamu percaya nggak? Aku itu setiap hari sebelum tidur itu juga pakainya telon. Aduh, sama. Jadi aku malah ngasih tuh ke kaki, telapak Iya. kaki, punggung, sama perut. Emang bener sih, maksudnya kita aja tuh Lebih plong nyaman ya. gitu kan. Mau tidur ada aromanya juga, Bener. terus hangat. Jadinya Bener. tuh tidur nyenyak. Kamu gitu juga gak sih? Kalau aku pertama itu, apalagi kalau lagi nggak enak perutnya ya, terus aku aku pakein minyak Telon Long Plus ini. Terus kadang nih aku ngerasa nggak tua, tapi kok pas nonton di bioskop tuh kadang bajunya kok ngerasa tipis. Aku Karena suka bawa dingin banget yang ya. kecil, iya. Jadi aku selalu pakai. Kalau di bioskop aku suka pakai diam-diam karena memang bikin aku tuh jadi lebih hangat, lebih nyaman walaupun bajuku tipis. Kalau siaran di studio, Oh gitu, bener. aku Itu siaran dingin malam banget sih. itu dingin banget Iya. kan. Pakai telon itu emang enak banget sih. Aduh, bener-bener menjadi andalan para mam dan juga kakak, Mbak Prita dan keluarga aku juga sih. Anissa, kamu biasanya kalau beli telon lang ini selain di minimarket, supermarket, atau di e-commerce, biasanya kamu nemuin di mana lagi tuh? Sebenarnya ini bisa banyak banget kita dapatin. Itu bisa di apotik, baby shop, atau Caplang official store. Oh, ada Caplang official store-nya juga Bener, ya? ada. Waduh, Bunda Anissa, makasih banyak sharingnya hari ini. Kita jadi ngobrol kemana-mana gitu ya. Iya, Ngobrolin seru banget. rencana ke depan juga. Thank you banget loh ya udah datang hari ini. Thank you juga buat Mbak Prima, Dokter Atta, dan juga Halo Dokter udah ngundang aku kesini. Seru banget hari ini sih. Dengan senang hati. Dokter Atta juga makasih banyak nih. Udah padat jadwal agendanya untuk praktek. Mau sharing-sharing tapi ilmunya bermanfaat banget sih, Dok. Makasih banget. Ini pasti ayah bunda di rumah seneng banget sama tema kita kali ini. Ya, makasih juga Mbak Prima. Mudah-mudahan acara kita saat ini bisa bermanfaat buat orang-orang yang lain yang banyak juga yang mungkin bisa sama-sama mengalami hal yang sama seperti ini gitu. Nah, boleh nih Dokter Atta sebelum Ya. kita pamit gitu ya, undur diri, mungkin bisa kasih kesimpulan terakhir mungkin ya untuk ayah bunda, pesan-pesannya ketika mengalami baby blues. Oke, jadi baby blues syndrome itu sebenarnya hal yang wajar, normal, manusiawi banget gitu ya, dan terjadi memang hampir sebagian besar pada ayah atau tadi ayah juga bisa juga ya blues ya, ayah bunda yang memang baru memiliki seorang bayi. Nah, nanti bagaimana kita mau mengatasinya adalah dengan support system yang baik, kemudian kita diskusikan masalah ini dengan pasangan kita juga sehingga kita mendapatkan benar-benar titik temu yang baik sehingga kita bisa sama-sama mengatasi berita baik ini, punya bayi ini dengan baik juga gitu loh. Itu aja sih pesan dari saya gitu. Jadi tetap tenang karena ini nggak sendirian gitu ya, banyak yang mengalami gitu ya untuk Betul. ayah bunda di rumah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Atta. Ya, dan Mbak Prima. Bye bye. Bye Mbak Anissa, bye Thank Dokter you. Atta.